Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Pada pagi hari ini langsung saja saya akan menceritakan mengenai kisah Nabi Muhammad SAW. Kisah lahirnya beliau terutama, yaitu di mana beliau lahir di Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal yang dikenal dengan tahun gajah. Ya, dimana pada tahun gajah ini bukan yang dimaksud tahun yang mungkin iya banyak gajah, tapi dalam tahun ini, dalam peristiwa lahirnya Nabi Muhammad SAW atau Rasulullah SAW, beliau ada peperangan besar, ya, peperangan besar di mana antara pasukan Quraisy dengan burung ababil. Ya, di mana burung ababil itu sendiri merupakan burung suruhan dari Allah Subhanahu wa taala atau kita kenal dengan istilah utusan, ya. Utusan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk membawa batu-batu kecil dari neraka. Ya. Kalau kita ibaratkan itu, ya, burung ababil bagaimana sih? Kenapa kok burung bisa membawa batu yang sangat panas dari api neraka gitu ya? Mungkin kalian akan bertanya-tanya, ya. Nah, kan karena itu burung utusan dari Allah Subhanahu wa taala langsung dari Sang Maha Pencipta, ya. Nah, yang namanya kun fayakun, maka akan terjadi walaupun itu sangat panas. Burung itu burung yang kecil tapi tidak kecil banget, ya. Burung itu membawa sebuah batu dan di mana jumlah burung itu sangat banyak, lebih banyak dari pasukan Quraisy yang menunggangi gajah. Makanya itu disebut dengan tahun gajah, karena pada saat itu ada peperangan, ya, peperangan antara kaum Quraisy dengan membawa pasukan gajahnya, di mana kaum tersebut mengerti bahwa akan ada nabi, ya, nabi yang lahir di tanah Mekah tersebut, ya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengutus dan datanglah burung tersebut, ya, di mana burung tersebut membawa batu, sekali lagi membawa batu dari neraka, dan dijatuhkannya batu tersebut kepada kepada pasukan-pasukan yang bergajah tadi, ya. Pasukan bukan hanya pasukan yang bergajah saja, tetapi juga pasukan-pasukan kaum Quraisy yang ada di situ yang ikut dalam peperangan, ya, peperangan menyerang kota Mekah. Itu semuanya hancur semua. Dan akhirnya pada saat itu di mana Rasulullah SAW lahir, ya, kota Mekah menjadi sangat kota yang sangat terang benderang, ya. Walaupun beliau masih kecil, ya, tapi wajah beliau sangat cerah, ya, berbeda dari bayi-bayi pada umumnya. Mungkin bayi-bayi pada umumnya itu memang semua bayi yang lahir akan terlihat lebih cerah, ya, daripada orang-orang yang sudah tua. Tapi gimana kecerahan tersebut itu sendiri membawa kegembiraan bagi kaum Mekah, orang-orang Mekah, karena lahirnya bayi laki-laki yang wajahnya sangat tampan dan sangat cerah. Walaupun dalam hal itu adanya peperangan antara burung ababil dengan kaum Quraisy dengan pasukan gajah tersebut, tapi di mana kota Mekah menjadi kota yang paling cerah ketika Nabi Muhammad SAW lahir di dunia ini. Kemudian selain itu, dalam peperangan tersebut juga terdapat dalam surat Al-Fil, ya, di mana dalam surat Al-Fil tersebut, ya, menerangkan bahwa di situ keadaan pada saat peperangan antara burung ababil dan pasukan bergajah tadi, ya. Nah, setelah lahirnya Nabi Muhammad SAW, ya,
ketika berapa bulan kemudian Nabi Muhammad SAW akhirnya ditinggal oleh ibunya, ya. Kemudian beliau mulai dari kecil, ya, ketika saat beliau kecil itu sudah menjadi anak yang yatim. Semenjak umur beliau menjadi berapa bulanan, sekitar 4 bulan atau 5 bulan, beliau akhirnya ditinggal oleh ibundanya, yaitu Siti Aminah, ya. Dimana saat itu juga beliau disusui oleh seorang wanita, ya, mana yang namanya itu Halimatus Sa'diyah kalau nggak salah, atau siapa itu, ya, dimana beliau disusui oleh itu, ya. Akhirnya ketika besar, dan disitulah wanita tersebut, wanita yang sangat miskin, ya. Karena sangat miskin itu tidak punya peternakan, dia mempunyai kambing, tetapi kambingnya kecil-kecil. Namun ketika ketika wanita tersebut menyusui Rasulullah, ya, dimana air susunya itu mengalir deras, ya, dan kambing-kambingnya yang tadinya kurus menjadi menjadi besar, menjadi gemuk-gemuk, ya. Ya, maka dari itu walaupun beliau masih kecil, tetapi mukjizat yang Allah berikan kepada beliau, yang kepada Rasulullah sangatlah besar, sangatlah sangat banyak terjadi pada saat beliau masih dalam umur kecil, ya. Masih dalam umur anak-anak juga beliau beliau jalan-jalan ketika mengembala kambing dengan seorang anaknya, ya, seorang anak wanita tersebut. Rasulullah SAW menemui seorang laki-laki, ya, yang biasa saya dengarkan dalam kitab, menemui seorang laki-laki, di mana seorang laki-laki tersebut mengambil salah satu organ dari beliau, ya. Salah satu organ dari beliau diambil, kemudian dibersihkan hatinya, dibersihkan seluruh darah dan ininya oleh laki-laki tersebut. Di mana laki-laki tersebut ternyata dia adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala, atau malaikat yang berbentuk manusia, ya. Jadi malaikat itu bukan hanya malaikat yang mengepakan, malaikat itu identik dengan sayap malaikat itu lebih besar dari bumi, tetapi ketika menemui masa-masa anak-anak Rasulullah SAW, di mana malaikat itu menyamar sebagai seorang anak laki-laki atau teman sebayanya, yang dimana disitulah ada pembersihan hati, pembersihan seluruh organ yang ada di dalam Rasulullah, ya. Nah, kemudian ketika itu bermain dengan anaknya yang wanita tadi, akhirnya anak yang wanita tadi dia kembali ke rumah dan berkata kepada ibunya, "Wahai ibunda, di manakah Muhammad? Apakah dia sudah pulang?" Gitu kan. Terus akhirnya ibundanya pun berkata, ya, bahwa di mana dia belum melihat sama sekali, yang namanya Nabi Muhammad SAW pulang ke rumahnya. Namun setelah beberapa menit kemudian, akhirnya Rasulullah pun datang menemui wanita tersebut dan anaknya. Kemudian akhirnya wanita tersebut bertanya, "Wahai Muhammad, kenapa engkau pergi? Ya, kemanakah engkau tadi?" Ya, ibaratnya seperti itu bahasanya, ya. Terus akhirnya Nabi Muhammad pun berkata, "Saya menemui seorang laki-laki, teman sebaya saya, tetapi saya tidak mengetahui apa yang dia lakukan kepada saya sehingga saya tertidur." Dan dimana ternyata dalam posisi tersebut, pembersihan hati tersebut, Rasulullah SAW ternyata tidur, ya. Nah, akhirnya, dan cerita pada hari ini sekian dari saya, sekian dari saya, dan makna yang dapat kita ambil yaitu bahwa dalam peperangan ini, ya,
ya, dalam usianya Nabi Muhammad SAW yang masih kecil, yang masih anak-anak, beliau pun mendapatkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mukjizatnya itu tidak hanya berupa satu atau dua, tapi beliau juga mendapat mukjizat yang sangat besar dan sangat banyak. Dan perlu kita ketahui juga bahwa Kanjeng Rasulullah SAW, ya, beliau adalah manusia paling tampan di muka bumi ini. Ya, walaupun ada ketampanan lagi yang terkenal mungkin seperti Nabi Yusuf, manusia yang paling tampan, mungkin menurut saya tidak, bahwa dijelaskan bahwa di Al-Qur'an itu dijelaskan bahwa ketampanan Nabi Yusuf itu, ya, seperti ibarat bumi dibagi menjadi dua, kemudian ya yang setengah itu dibagi menjadi dua, dan setengah pembagian yang dua tadi berarti seperempatnya itu merupakan ketampanannya Nabi Yusuf Nabi Yusuf alaihissalam, sedangkan yang seperempatnya itu merupakan ketampanannya orang-orang di muka bumi ini. Dan setengah dari bumi yang tadi, yang setengahnya ini, ya, itu merupakan ketampanan Rasulullah SAW. Makanya kenapa dalam dunia komik atau dalam dunia kartun kita tidak boleh menggambarkan Nabi Muhammad SAW atau Rasulullah SAW, karena ketampanan beliau itu atau ciri khas beliau itu tidak ada yang mengetahui sama sekali. Dan ketika kita melihat beliau, ya, ketika kita melihat Nabi Muhammad SAW, beliau itu seperti ibarat terangnya, seperti terangnya rembulan, terangnya matahari, bersinar cahaya, sangat-sangat bersinar. Maka dari itu semoga kita termasuk menjadi golongan dari umat Nabi Muhammad SAW dan bertemu dengan beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diimpikan oleh semua para muslim dan muslimah di dunia ini. Kemudian kemukjizatannya juga sangat luar biasa. Selain Al-Qur'an juga beliau mampu membelah bulan menjadi dua, ya, mampu membangkitkan gunung, kemukjizatan beliau itu sangatlah besar dan sangatlah amat banyak. Dan menurut saya beliau adalah orang yang paling mulia di muka bumi ini. Karena apa? Karena sebelum Nabi Adam diciptakan, nama Nabi Muhammad SAW itu sudah tertulis dalam pintunya surga. Itu seperti pintunya surga, yaitu adalah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dimana ketika itu Nabi Adam diciptakan, Nabi Adam bertanya bahwa siapakah Muhammad itu? Kenapa nama Muhammad terdapat di sampingmu? Apakah dia manusia paling mulia di muka bumi ini, ya Allah? Seperti itu. Nah, jawabnya, ya Allah, kamu akan melihat sendiri dia itu siapa dan dia itu berasal dari mana. Seperti itu. Ternyata Nabi Muhammad SAW yaitu adalah orang yang paling mulia, seperti manusia, ya, bisa memiliki makan, bisa makan, bisa minum, dan mempunyai yang namanya tempat tinggal, yang mempunyai baju dan segala macam. Tetapi tingkatan manusia seperti kita dengan tingkatan manusia seperti Rasulullah SAW itu berbeda, ya, sangatlah berbeda. Kita sebagai manusia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Rasulullah, apalagi dibandingkan dengan Allah. Jadi untuk dari itu kita sebagai manusia tidak boleh sombong, ya, tidak boleh sombong walaupun kita termasuk orang yang paling pintar atau orang yang paling menurut orang lain. Janganlah sombong, karena sombong itu akan menutup
diri kita, menutup hati kita bahwa ternyata ada yang lebih besar, ada yang lebih mulia, ya. Tingkatan manusia yang lebih paling mulia di dunia ini hanyalah Rasulullah, sedangkan tingkatan seluruh alam di semesta ini, yaitu yang paling menguasai, yang paling maha merajai, yaitu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu perlu diingat bahwa kepentingan kita untuk mempelajari sirah nabawiyah, apa makul sirah nabawiyah ini, ya, atau istilahnya itu kisah-kisah Nabi, ya, itu perlu diketahui. Karena sebab apa? Sebab dalam kisah-kisah Nabi tersebut banyak terdapat perang-perang, di mana perang-perang tersebut yaitu perang-perang yang istilahnya itu perang-perang yang membela agama Islam menjadi agama seperti sekarang ini, menyebar luas sampai seluruh dunia, ya. Kita doakan saja semoga agama Islam merupakan agama yang paling mulia, dan ya tidak mungkin, ya, maksud saya bukan saya menghargai, saya meninggi-ninggikan agama Islam, cuma yang saya inginkan agama Islam menjadi agama yang paling mulia walaupun ada agama-agama lain, ya. Tetapi kita tidak boleh yang namanya sombong. Walaupun agama Islam termasuk agama yang paling besar di dunia, yang paling banyak peminatnya, tetapi kita harus toleransi kepada sesama makhluk Allah, walaupun itu agamanya Kristen, walaupun itu agamanya Katolik dan lain sebagainya, kita harus saling toleransi. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau apabila kisah ini melenceng, ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena ini tidak ada persiapan sama sekali, ya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.